Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, at-tayammum lughatan al-qasdu wa syar'an isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi niyatin makhsusah. Tayammum secara bahasa bermakna maksud. Adapun secara syar'an adalah menyampaikan tanah ke wajah sampai ke wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Iya. Ini ta'rif yang beliau sebutkan berkenaan dengan tayamum. Dan ada ta'rif yang lebih bagus sebenarnya, karena kalimat ta'rif ini belum mencakup rukun tartib. Tidak ada tartib di sini kecuali kalau waw diartikan tartib. Ya, tapi asalnya waw tidak menunjukkan tartib. Mungkin kalau dikatakan isalut turabi ilal wajhi wal yadain bi niyatin makhsusah ala hayatin makhsusah, dengan hayah tertentu, ini masuk tartib di situ, dengan tata cara tertentu. Tapi ini sudah jelaskan kemarin berkenaan dengan definisi tayammum. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, asbabut tayammum, sebab-sebab bolehnya tayammum. Sebab-sebab bolehnya at-tayammum. Baik. Secara umum tayamum adalah rukhsah. Tayamum adalah apa? Adalah rukhsah. Nanti bisa dilakukan ketika seorang tidak bisa berwudu, tidak bisa bersuci dengan air. Apakah karena ketiadaan air atau ketidakmampuan menggunakan air? Apakah airnya tidak ada atau airnya ada tapi dia yang tidak mampu memakai air? Nah, maka ia adalah rukhsah. Ya. Keringanan yang hanya berlaku ketika tidak ada air. Allah Ta'ala berfirman, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Menurut nafsir Ibn Abbas, bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya. Kalimat tidak mendapati air ini mencakup dua hal sebagaimana akan kita terangkan nanti biidznillah taala. Tapi berkenaan dengan hukum tayamum, ya, tayamum ini hukumnya macam-macam. Terkadang tayamum itu hukumnya wajib, bisa wajib, ya, bisa tayamum itu sunnah, bisa juga tayamum itu haram, dan ada yang menyebutkan tayamum makruh dan tayamum yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dipaparkan oleh para ulama. Ya. Adapun contoh tayamum yang wajib adalah kalau dia tayamum membahayakan nyawanya. Tayamum itu hukumnya wajib. Kapan dia tayamum maka membahayakan apa? Nyawanya. Kalau dia berwudu pakai air bisa membahayakan nyawanya, maka di sini tayamumnya wajib. Jelas? Kapan tayamum sunnah? Tayamum sunnah kalau dia pakai air tidak mati, cuman penyakitnya tambah lama sembuhnya. Penyakitnya tambah lama apa? Sembuhnya. Maka tayamum di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jelas sampai sini? Tidak wajib. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena usaha penyembuhan diri hukumnya sunnah. Tidak wajib seorang berobat ketika sakit, ya kan? Kecuali kalau membahayakan nyawa. Nah, tayamum wajib karena menjaga nyawa itu wajib. Jelas? Jadi tayamum kadang hukumnya wajib kalau dia tidak tayamum bisa mati, terancam nyawanya.
kalau dia pakai air. Kemudian tayamum bisa sunnah kalau kapan dia bersuci pakai air tidak kehilangan nyawa, tapi misalnya apa, penyakitnya tambah lama sembuhnya. Ya, tambah lama apa? Sembuhnya. Maka di sini tayamum hukumnya sunnah. Kemudian tayamum hukumnya mubah, boleh. Kapan tayamum boleh? Kalau misalnya begini, di awal waktu tidak ada air, di akhir waktu dugaan dia ada air, dugaan, baru belum yakin. Di awal waktu tidak ada air, di akhir waktu dia menduga ada air. Maka di sini dia boleh tayamum di awal waktu, dia boleh tayamum agar bisa sholat di awal waktu, tapi dia juga boleh mengundurkan sholat di akhir waktu supaya apa? Bisa berwudu. Jelas? Bisa berwudu. Nah, hukum tayamum di awal waktu ini hukumnya mubah. Kita tidak bilang wajib, kita tidak bilang sunnah, tapi boleh, jaiz. Jaiz bagi dia untuk tayamum di awal waktu. Dan kadang tayamum itu haram. Saya lupa tayamum makruh, ada kalam di situ sebenarnya, masalah contoh. Tayamum haram misalnya tayamum dengan tanah wakaf. Tayamum dengan tanah wakaf, misalnya ada tanah nih, tanah wakaf, belum dibangun masjidnya. Dia masuk ke situ tanah wakafnya, pergi tayamum, ambil tanahnya baru tayamum. Ini tayamum yang haram. Jelas? Tidak boleh tayamum dengan tanah wakaf. Nah, atau tanah yang musabbal. Tanah musabbal itu tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan publik walaupun bukan wakaf. Misalnya fasum. Kalau fasumnya peruntukannya jelas untuk apa, tidak boleh ada orang datang ke situ pergi tayamum. Tidak boleh. Jelas? Kalau peruntukannya jelas untuk apa? Fasum dia modelnya. Bukan wakaf tapi memang untuk musabbal. Memang diserahkan untuk kepentingan umum gitu. Namanya musabbal. Baik, ini beberapa ahkam at-tayamum. Jadi tayamum kadang wajib, kadang sunnah, kadang jaiz, mubah gitu ya. Kadang juga haram. Saya lupa keadaannya makruh. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, asbabut tayammumi sab'atun. Sebab-sebab tayamum itu ada 7. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sebab tayamum, hakikatnya sebab tayamum itu cuma satu sebenarnya. Ya, cuma satu. Yaitu al-ajzu an isti'malil ma. Ketidakmampuan menggunakan air. Itu saja sebabnya. Jadi kalau kita berbicara sebab yang hakiki dari tayamum yang menyebabkan seorang boleh tayamum cuma satu sebenarnya, yaitu ketidakmampuan al-ajzu an isti'malil ma. Ketidakmampuan menggunakan air. Nah, bentuk ketidakmampuan inilah yang ada banyak macam. Yang disebutkan di sini oleh beliau ada berapa? Ada 7. Jadi 7 ini bukan sebenarnya sebab tayamum, tapi sebab ketidakmampuan menggunakan air. Ya, sebab tayamum hakikatnya cuma satu, yaitu al-ajzu an isti'malil ma. Ketidakmampuan menggunakan air. Nah, ketidakmampuan menggunakan air ada dua bentuk. Yang pertama al-ajzu al-hissi. Ya, al-ajzu apa? Al-ajzu al-hissi. Dan yang kedua al-ajzu asy-syar'i. Al-ajzu al-hissi yakni ketidakmampuan menggunakan air secara his. Ya. Yani dia tidak betul-betul kita saksikan dia tidak bisa menggunakan air. Yang kedua ada al-ajzu asy-syar'i. Ketidakmampuan secara syar'i dari kacamata syariat. Jadi secara kacamata syariat dia tidak bisa menggunakan air, tapi kalau secara hissi dia bisa pakai air sebenarnya, cuma secara syariat tidak bisa. Jelas? Sekedar contoh al-ajzu al-hissi. Contoh ketidakmampuan menggunakan air dari sisi his, yaitu faqdul ma, ketiadaan air. Bagaimana caranya orang berwudu kalau tidak ada air? Ya kan? Iya. Jelas ini namanya apa? Ajzu al-hissi. Ketidakmampuan menggunakan air dan itu terlihat secara his karena airnya tidak ada. Jadi contoh ajzu apa? Iya. Contoh al-ajzu syar'i, al-ajzu al-hissi adalah faqdul ma, ketiadaan air.
Adapun contoh al-ajzu syar'i, adapun contoh untuk al-ajzu syar'i adalah marad, sakit. Ada air di depannya. Berarti kan dia mampu pakai. Secara his bisa dia pakai. Tapi syariat mengatakan kamu jangan pakai, kalau kamu pakai kamu sakit. Berarti apa? Ini ketidakmampuan dari kacamata syar'i, bukan dari kacamata hissi. Karena secara his airnya ada, dia kalau pakai bisa gitu. Cuman dia tambah sakit nanti. Syariat mengatakan kamu jangan pakai. Maka ini dianggap apa? Dia tidak mampu secara syar'i. Namanya al-ajzu asy-syar'i. Kadang juga ada sebab yang menggabungkan dua-duanya. Secara hissi tidak bisa, secara syar'i juga tidak bisa. Contoh, ada orang pergi mencari air, dia tahu ada air di sana, tapi untuk sampai ke air itu dia harus membahayakan nyawanya. Apakah karena hewan buas di tengah-tengah, atau ada perampok misalnya di tengah jalan gitu yang membahayakan nyawa atau hartanya. Jadinya apa? Walaupun dia yakin di sana ada air, dia tidak bisa menuju ke sana karena ada penghalang di tengah-tengah. Contoh kasus ini bisa dikategorikan azzu al-hissi. Kenapa? Karena dia betul-betul tidak bisa menyentuh itu air. Ya kan? Ada penghalang, ada hewan buas di tengah-tengah. Dan juga bisa dikategorikan ajzu asy-syar'i. Karena syariat melarang dia untuk membahayakan nyawanya, membahayakan hartanya. Ya? Tidak keluar secara angin. Oh gitu. Sudah ya? Nah ini ajaz hissi atau syar'i. Ada dua ya. Jadi kadang ketidakmampuan menggunakan air kadang hissi seperti ketiadaan air, kadang syar'i seperti sakit, atau kadang dua-duanya. Seperti apa? Ada yakin dia ada air, cuman sampai ke sana ada yang menghalangi dia untuk sampai ke air tersebut. Misalnya ada hewan buas. Baik, sekarang kita lihat 7 sebab yang disebutkan oleh penulis, baru kita golongkan kemana. Apakah dia tergolong ke syar'i atau ke hissi atau kedua-duanya. Baik. Kata beliau rahimahullah, asbabut tayammumi sab'atun. Sebab-sebab tayamum ada 7. Ya, ini pun 7 sebenarnya beliau hanya menyebutkan sebagian. Ya, Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah itu sampai menyebutkan 20 sebab tayamum. 20 bentuk ketidakmampuan menggunakan air. Ini disebutkan diantaranya 7 karena ini yang paling sering. Kita lihat, nazamaha ba'duhum biqaulihi. Sebagian ulama ada yang menghimpun 7 sebab tayamum ini pada satu bait syair. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashuqqu jabiratun wa jirahu. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashuqqu jabiratun wa jirahu. Kata beliau rahimahullah, faqdun ini sebab yang pertama, khaufun takut sebab yang kedua, hajatun dibutuhkan sebab yang ketiga, idlaluhu hilang sebab yang keempat, maradun yashuq sebab yang kelima sakit, yang keenam jabiratun pakai perban atau yang semacamnya, dan yang ketujuh jirahu luka. Ini 7 sebab bertayamum secara umum. Yang pertama faqdun, ketiadaan air. Jadi airnya tidak ada. Ini tadi kita bilang apa? Ajzu al-hissi, ketiadaan air. Jadi airnya memang tidak ada. Yang kedua, khaufun, takut. Takut ini kasusnya kayak tadi, ada air tapi untuk ke sana dia takut nyawanya atau hartanya, ada hewan buas atau ada penyamun di tengah jalan ya yang bisa merampas hartanya kalau dia pergi ambil air di sana. Dia yakin di sana ada air. Maka ini juga boleh tayamum. Boleh tayamum. Ini tadi apa? Ajaz hissi sekaligus apa? Syar'i. Yang ketiga hajatun, airnya ada, dia bisa ambil, tapi airnya lebih dibutuhkan untuk hal yang lebih penting dibandingkan wudu. Misalnya lebih dibutuhkan untuk minum. Musafir misalnya jarak jauh, bawa air di perjalanan, ya, musafir di tengah lautan, musafir di tengah lautan. Ya betul air banyak, tapi kan air laut tidak bisa diminum.
Kalau dia berwudu pakai air tawar yang dia bawa, dia akan kehausan di tengah laut. Maka di sini fon tasnya. Ada air laut ya. Kita tayamum, fon. Misalnya dia perjalanan jauh dan dia hanya bawa perbekalan minum pas untuk di jalan misalnya. Kapan kemudian dia pakai minum air wudu airnya, maka dia akan kehausan. Ya. Jadi untuk minumnya dia termasuk untuk minum hewan tunggangannya. Ya, ontanya juga misalnya berapa minum yang dibutuhkan. Itu harus dijaga, jangan dipakai kapan tidak ada kelebihan airnya melebihi untuk minum dia dan minum tunggangannya, ya dia tayamum, tidak boleh dipakai airnya berwudu. Jelas ya? Ataukah misalnya ada air tapi di badan dia ada najis, dia mau sholat kan tidak boleh sholat dengan tubuh yang najis. Airnya ini cuma cukup untuk salah satu, imma menghilangkan najis atau dipakai wudu. Kalau itu air dipakai menghilangkan najis, habis, tidak ada lagi untuk wudu. Tapi kalau air itu dipakai untuk wudu, badannya ada najis, tidak hilang, maka yang mana didahulukan? Berwudu atau menghilangkan najis? Menghilangkan najis lebih didahulukan. Jelas? Kenapa? Karena wudu kalau sudah tidak ada air, ada penggantinya tayamum. Tapi kalau menghilangkan najis, kalau tidak bersih itu najis, tidak ada penggantinya, mau apa? Ya kan? Maka kalau ada air, cukupnya untuk salah satu saja, izalatun najasah atau wudu, maka didahulukan untuk membersihkan najis. Jelas? Itu maksud di sini hajah, kebutuhan. Jadi imma kebutuhan. Jadi dimaksud dengan kebutuhan di sini, airnya ada, dia mampu berwudu dengannya, tapi airnya dibutuhkan untuk hal yang lebih penting dibandingkan wudu. Jelas? Airnya dibutuhkan untuk yang lebih penting dibandingkan wudu. Apa yang lebih penting dibandingkan wudu? Misalnya untuk minum, baik minumnya manusia atau minumnya hewan tunggangannya. Apalagi lebih penting dibandingkan wudu? Ya, misalnya apa? Menghilangkan najis. Jelas sampai ini, menghilangkan najis. Ya, wallahu alam bissawab. Cuman berkenaan dengan minuman, air dipakai minum, yang butuh diperhatikan, yang butuh dijaga minumnya, itu hanya makhluk hidup yang muhtaram, yang terjaga nyawanya, yang dijaga nyawanya dalam Islam. Adapun kalau makhluk hidup itu ghairu muhtaram, makhluk hidup itu tidak terjaga nyawanya dalam Islam, maka tetap didahulukan wudu dibandingkan menjaga nyawanya mereka. Sudah berlalu di Safinatun Najah, Syekh Samir menyebutkan ada 6 hewan yang ghairu muhtaram, 6 makhluk hidup yang tidak terhormat nyawanya. 1, kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang kaum muslimin, memang perang dengan mereka. Kalau kita ada air, pilihannya 2, kita pakai wudu atau minum untuk kafir harbi. Maka di sini kita dahulukan wudu, bukan untuk minumnya dia, karena nyawanya kafir harbi tidak dijaga dalam Islam. Tetap lebih wajib wudu dibandingkan menjaga nyawanya. Tapi karena dia memerangi kaum muslimin. Yang kedua, murtad. Murtad. Ada orang murtad disuruh kembali memeluk agama Islam, tidak mau, ngotot dia tidak mau kembali Islam. Terus datang satu momen di mana ada air, tinggal ini air, kita wudu atau kasih minum dia. Dia kalau tidak minum dia mati. Maka kata para ulama, kita tetap dahulukan wudu dibandingkan menjaga nyawanya orang murtad. Karena orang yang murtad dalam Islam ghairu muhtaram, tidak terjaga nyawanya. Yang ketiga, kalbul akur, anjing yang nakal, yang suka menggigit, walaupun bukan anjing gila. Ada anjing suka menggigit. Jelas? Walaupun bukan anjing gila, tapi dia memang terkenal suka gigit, suka ngejar orang gitu ya, baru gigit gitu. Apalagi anjing gila. Ini walaupun bukan anjing gila, tapi kalau anjingnya akur itu suka menyerang orang, gampang menyerang orang. Nah, kalbul akur ini tidak terjaga nyawanya, diperintahkan dibunuh dalam Islam. Anjing yang
suka menyerang orang ini diperintahkan dibunuh dalam Islam. Beda dengan anjing yang tidak seperti itu. Jelas? Apalagi kalau anjingnya ada manfaatnya, menjaga ternak, menjaga kebun, diajak berburu atau yang semacamnya. Yang seperti ini tidak boleh dibunuh anjing seperti itu. Yang diperintahkan dalam Islam dibunuh adalah anjing yang suka menyerang, lakur. Yang seperti ini kalau ada air, pilihannya tinggal kita pakai wudu atau kasih minum anjing seperti itu, kita pakai wudu. Ya, bukan dikasih minum anjing. Jelas? Berapa sudah ini? Ketiga. Yang keempat, babi. Yang keempat apa? Babi. Babi ini tidak ada rinciannya. Mau babinya babi baik, babi yang suka menyerang, enggak ada. Pokoknya enggak ada dikasih minum. Kalau opsinya antara wudu sama kasih minum. Kalau airnya banyak ya enggak masalah, kan gitu ya. Kalau airnya banyak sih enggak ada masalah. Ini kan masalah air itu salah satunya gitu. Yang mana kita dahulukan, minum atau kasih minum babi? Wudu atau kasih minum babi? Kalau tinggal itu airnya salah satunya, maka dipakai wudu. Bukan dikasih minum babi. Karena babi ghairu muhtaram. Dan hukum membunuh babi dalam Islam ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah sunnah. Secara mutlak semua jenis babi sunnah. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan wajib karena tidak ada manfaatnya. Beda dengan anjing. Anjing pada sebagian keadaan ada manfaatnya. Diizinkan dipelihara dalam Islam. Kalau babi tidak ada izinnya sama sekali. Ya, makanya hukum membunuh babi imma sunnah atau wajib. Itu saja salah satunya. Yang berapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah az-zani al-muhsan. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Orang sudah menikah kemudian berzina. Walaupun ketika dia berzina dia sedang lajang, enggak memiliki pasangan. Paham? Misalnya ada orang sudah menikah, cerai, mati atau cerai pisah, dia kan sekarang sudah duda atau janda. Nah, kalau dia berzina, rajam. Walaupun ketika itu dia tidak punya pasangan. Paham? Jadi hukum rajam itu bukan dijatuhkan kepada orang berzina dalam keadaan dia punya pasangan, enggak. Walaupun saat dia berzina lagi tidak punya pasangan, tapi dia sudah pernah menikah. Sudah pernah berhubungan suami istri yang syah, harus syah. Paham? Karena itulah kalau ada pemuda berzina, pertama, ini kan dihukum cambuk, pengasingan. Kemudian setelah itu dia berzina lagi yang kedua, maka tetap cambuk. Walaupun dia sudah berhubungan sebelumnya, tapi itu bukan hubungan yang dibenarkan. Jelas? Harus hubungan. Dia sudah pernah berhubungan suami istri yang syah dalam Islam. Setelah itu dia berzina. Walaupun ketika dia berzina sedang tidak punya pasangan. Maka ini apa? Sayyib namanya. Kalau tinggal tinggal air satu-satunya, kita dikasih pilihan wudu atau kasih minum orang seperti itu, maka kita dahulukan wudu. Kenapa? Karena hukumannya hukuman mati rajam. Jelas? Sama saja hukuman mati, berarti nyawanya tidak terjaga dalam Islam. Sebagian fuqaha mengatakan, dan ini pendapat yang bagus, kecuali kalau dia taubat. Kalau dia taubat dari dosa zinanya, baru dikasih minum. Dahulukan dia, jangan berwudu. Paham ya? Tapi kalau dia tidak bertobat dari zinanya, lebih penting wudu dibandingkan menyelamatkan nyawanya. Kalau dia bertobat, maka apa? Dikasih minum. Yang terakhir, yang keenam, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat sampai habis waktunya yang paling terakhir, sudah disuruh oleh pemerintah atau yang mewakili untuk sholat, dan tetap dia tidak mau sholat. Mayoritas jumhur ulama menyatakan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu hukuman mati. Dia masih muslim, tapi hukuman mati bagi yang meninggalkan sholat. Kalau dia tinggalkan sholat sampai betul-betul habis waktunya, satu, ada syaratnya tapi hukuman mati. Yang pertama, dia tinggalkan sholat sampai betul-betul habis waktunya. Tentu saya di sini meninggalkan sengaja ya, bukan ada uzur. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat, sengaja
maka dia dijatuhi hukuman mati dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tinggalkan sholat sampai betul-betul habis waktunya. Habis waktunya. Yang kedua, pemerintah atau yang mewakili sudah menyuruh dia sholat dan tetap dia tidak mau sholat. Jelas? Artinya begini, kalau dia tinggalkan sholat tapi belum habis betul-betul waktunya belum habis, maka tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Atau habis waktunya sholat, dia tidak sholat, tapi pemerintah belum menyuruh dia, tidak ditangkap, tidak disuruh, maka ini juga tidak dijatuhi hukuman mati. Jelas? Harus dua syarat. Dan ini persyaratan bukan hanya dalam mazhab Syafi'iyah, tapi juga dalam mazhab Hanabilah yang mengkafirkan pelaku orang yang meninggalkan sholat. Jelas sampai sini? Tetap harus ada pemerintah. Makanya kadang banyak pertanyaan-pertanyaan masalah suami saya tidak sholat, istri saya tidak sholat, atau tetangga saya tidak sholat, apa hukumnya begini dan begitu. Dia masih muslim. Jelas sampai sini? Dia masih muslim. Ketika dia tidak sholat, dia muslim. Adapun masalah hukuman mati, selama dia belum disuruh oleh pemerintah, ditangkap, disuruh dipenjara, disuruh sholat, maka belum memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati. Jelas? Ini dua syarat yang disebutkan oleh para fuqaha. Contoh, ada orang tidak sholat zuhur sampai habis waktu zuhur. Apakah sudah memenuhi syarat? Jawabannya belum. Karena akhir waktu zuhur paling akhir adalah sampai asar. Makanya ada jamak takhir. Zuhur masih boleh dikerja di mana? Di asar. Paham sampai sini? Berarti pada dasarnya secara darurat waktu zuhur masih ada di waktu asar. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat zuhur menyeberang ke asar, belum masuk hukum. Kenapa? Karena zuhur waktunya belum betul-betul habis. Ada orang tidak sholat maghrib sampai nyeberang ke isya, kita bilang belum memenuhi syarat. Nyawanya ini masih terjaga, tidak boleh dihukum mati dalam Islam ya. Kenapa? Karena waktu maghrib itu memanjang sampai isya. Paham sampai sini? Jadi syarat yang pertama, dia tinggalkan sholat dengan sengaja sampai betul-betul habis waktunya. Kalau subuh kan tidak bisa dijamak dengan yang lain, maka subuh ya habisnya sampai terbit matahari, seperti biasa. Kemudian yang kedua tadi apa? Sudah ada perintah. Nah, orang yang memenuhi dua persyaratan ini, kita punya air, antara wudu atau menyelamatkan nyawanya, kita lebih pilih wudu. Jelas? Lebih pilih wudu. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, kita dahulukan dia minum daripada kita wudu. Kalau tidak terpenuhi dua syaratnya. Kemudian kita hanya dahulukan wudu kalau dia tidak taubat. Kalau dia sudah keluar waktu sholat, betul-betul habis waktu, disuruh pemerintah tidak mau sholat, disuruh sholat tidak mau sholat, sudah dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum dijatuhi hukuman mati, dia taubat dan pergi sholat, maka sudah dikasih air. Jelas sampai sini? Allahu ta'ala alam bissawab. Ini sebab tayamum yang ketiga, hajah, dibutuhkan. Yang keempat, idlaluhu. Idlal ini hilang airnya. Hilang atau lupa. Hilang atau apa? Lupa. Apakah cuma tempat airnya, kalau zaman dahulu ya, kantong airnya doang yang hilang, atau hilang serta onta-ontanya kabur gitu ya, ikut hilang gitu. Intinya airnya hilang. Atau ada air tapi dia lupa ada air ternyata. Jelas sampai sini? Ini juga alasan yang membolehkan tayamum. Idlaluhu, airnya hilang. Apakah airnya tok atau sama dengan hewan tunggangannya? Misalnya airnya taruh dalam mobil. Apakah mobilnya dicuri orang ya, sehingga tidak ada air gitu di tengah padang pasir? Ini juga masuk ke sini. Baik. Iya. Cuma bedanya ya, kalau orang seperti ini hilang airnya, apakah airnya saja atau dengan hewan-hewannya, mobilnya hilang gitu, dia tayamum, setelah itu sholat. Bedanya, kalau yang hilang itu cuman airnya saja, maka dia wajib mengkodok sholat nanti. Jadi dia sholat untuk menghormati waktu, terus wajib dia ulang nanti.
Tapi kalau yang hilang serta dengan kendaraannya, maka apa? Tidak perlu qada. Karena itu uzur yang jarang terjadi. Yang kelima, maradun yashukku. Sebab tayamum berikutnya, sebab yang membolehkan tayamum berikutnya adalah sakit yang yasyuk, sakit yang memberatkan dirinya. Bagaimana kriteria sakit yang dimaksud yang membolehkan tayamum? Kriteria sakit yang membolehkan tayamum adalah salah satu dari 6 jenis sakit. Salah satu dari 6 jenis sakit. Salah satu dari 6 jenis sakit ini terjadi, maka tayamum, boleh tayamum. Yang pertama, yakni kalau dia pakai air, kalau dia pakai air maka akan menyebabkan salah satu dari 6 ini. Yang pertama, mati. Matinya di sini segera, ya, walaupun mungkin tidak ada penyakit kayak gitu ya, habis pakai air langsung mati, bukan? Ya, apakah matinya segera atau itu akan mengantarkan kepada kematian pada akhirnya? Misalnya dia pakai air sekarang nggak langsung mati, tapi kalau dia teruskan begitu 1 bulan mati gitu misalnya. Jelas? Jadi kapan dia pakai air bisa mati, kehilangan nyawa? Apakah kehilangannya saat itu ataukah kehilangan nyawanya apa? Berangsur-angsur, tapi menuju kepada kematian. Yang kedua, menyebabkan kehilangan anggota tubuh. Tidak mati dia, tapi dia akan harus diamputasi. Misalnya ada luka parah gitu ya, yang dokter bilang tidak boleh pakai air, berbahaya. Dia pakai air, sering-sering pakai air, misalnya akan mengakibatkan pembusukan, ya, dan harus diamputasi kalau tidak bisa menyebar misalnya. Masalah yang seperti ini juga apa? Tayamum. Jadi sakitnya tidak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan dia kehilangan anggota tubuh, misalnya dengan amputasi. Yang ketiga, dia tidak mati, tidak juga kehilangan anggota tubuh, tapi kehilangan manfaat anggota tubuh, kehilangan fungsi anggota tubuh. Kehilangan fungsi anggota tubuh. Misalnya matanya tidak hilang, tapi dia buta. Misalnya habis operasi, ya, operasi mata misalnya, dokter bilang tidak boleh kena air, dia pergi cuci muka. Mungkin tidak langsung, mungkin berangsur-angsur, tapi kalau sering melakukannya menyebabkan dia buta. Matanya tidak hilang, jadi tidak ada organ tubuh yang hilang, tapi yang hilang fungsi organ tubuh. Atau misalnya lumpuh dia, tangannya, kakinya masih ada, tapi kehilangan fungsinya, lumpuh. Ini yang ketiga. Yang keempat, menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Tidak mati, tidak juga kehilangan anggota tubuh, tidak juga kehilangan fungsi anggota tubuh, tapi penyakitnya tambah parah. Tambah parah. Ya, parah tapi tidak menyebabkan kematian, tidak berujung kepada hal yang disebutkan tadi. Cuma tambah parah. Maka ini juga sakit yang dibolehkan tayamum. Yang kelima, penyembuhannya menjadi lebih lama. Ini penyakit kayak gini, asalkan tidak kena air, insya Allah sebulan misalnya. Tapi kalau kena air, jadi 2 bulan, jadi 3 bulan misalnya. Ini berarti termasuk sakit yang boleh tayamum, karena menyebabkan penyakitnya tambah lama. Yang keenam, yang terakhir, kalau dia pakai air akan menyebabkan syain. Syain itu aib pada kulit, ya, aib pada kulit, pada anggota tubuh yang biasa kelihatan di depan publik, di depan orang. Jadi dia kalau berwudu, kulitnya misalnya kayak terbakar atau muncul belang-belang atau kayak jadi hitam gitu, di mana itu terjadi pada anggota tubuh yang biasa kelihatan di depan orang. Leher ke atas, bahu ke bawah, lutut ke bawah. Itu kalau penyakit kulitnya di area-area situ, oke, itu uzur. Itu pun kalau cacatnya fahish, berat gitu, aibnya itu berat. Tapi kalau cuma kecil-kecil begitu, ya, itu bukan fahish, itu tidak boleh tayamum. Jadi aib pada kulit, penyakit pada kulit nanti membolehkan tayamum kalau yang pertama itu berat gitu, parah.
Dan yang kedua apa? Pada anggota tubuh yang nampak. Kalau misalnya cuma bintil-bintil kecil-kecil begitu ya, itu bukan uzur, tetap harus wudu. Atau misalnya besar hitam gitu, tapi di dada kan tidak kelihatan biasanya sama orang. Ini tidak ada masalah. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi tetap harus untuk berwudu. Jadi ini 6 jenis sakit, dan 6 jenis sakit ini juga menjadi sebab bolehnya tidak puasa di Ramadan. Jadi definisi atau batasan sakit dalam bab tayamum itu sama seperti batasan sakit dalam puasa. Sakit bagaimana yang orang itu boleh tidak puasa? 6 ini juga menyebabkan kematian, atau menyebabkan kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan manfaat fungsi anggota tubuh, atau memperparah penyakit, atau memperlama kesembuhannya, atau menyebabkan aib yang parah di kulit anggota tubuh yang nampak. Salah satu dari 6 ini terjadi, maka tayamum, maka boleh tidak puasa. Sekarang, siapa yang menentukan bahwa kalau pakai air akan terjadi seperti ini? Sebagian ulama ada yang mengatakan harus tabib, dokter yang terpercaya, adil. Adil itu berarti harus muslim, tidak boleh dokter kafir. Ya, bukannya kita bilang apa, tapi ini masalah persaksian. Paham sampai sini? Bukan kita bilang dokter yang tidak beragama Islam itu bohong dan semacamnya, enggak. Ini dari kacamata syar'i, ada orang bersaksi bahwa dia kalau berwudu pakai air akan begini. Itu kan dalam Islam babnya syahadah, bab saksi. Dan syarat saksi dalam Islam harus muslim. Maka dokternya harus muslim. Walaupun perempuan tidak ada masalah. Walaupun apa? Perempuan, yang penting muslim. Jadi ada yang mengatakan harus yang menentukan adalah tabib, dokter yang terpercaya. Jadi dia muslim dan tidak fasik. Sebagian mengatakan biar fasik, yang penting dia pakar di bidangnya. Yang penting dia pakar kesehatan, tidak masalah. Yang penting muslim. Dan ada juga yang mengatakan pada hal-hal yang tidak perlu dokter, yakni karena sudah tajrubah. Tajrubah itu artinya sudah maklum di khalayak gitu. Sudah banyak kejadian-kejadian berulang-ulang, orang kalau berwudu akan begini gitu ya. Walaupun tidak ada pernyataan dokter, gak ada masalah. Yang penting itu sudah apa? Mujarrab. Mujarrab artinya apa? Sudah terbukti berulang-ulang pada banyak orang dengan penyakit ini, kalau kena air maka begini. Ini boleh dijadikan sandaran. Walaupun tidak ada surat keterangan dari dokter misalnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi mereka asalnya kalau paling bagus ya dokter, ada surat keterangan dari dokter bahwa ini tidak bisa berwudu misalnya. Atau pernyataan dari lisannya dokter. Ya. Tapi untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya yang sudah mujarrab, dikenal oleh banyak orang bahwa ini penyakit tidak boleh kena air dan memang sudah terbukti, maka yang seperti ini cukup. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang keenam yang membolehkan tayamum adalah jabirah. Apa itu jabirah? Semua yang dipakai menutupi luka. Apakah itu gips atau perban atau semacam handiplas gitu ya. Termasuk di dalamnya krim yang diusapkan di atas luka. Krim di atas luka, misalnya kayak gatal gitu ya, alergi atau yang semacamnya, atau luka-luka bakar ya, kena air panas misalnya, diolesi krim. Nah, krim ini masuk dalam jabirah. Kenapa? Karena menghalangi air sampai ke kulit. Ini semua tayamum. Tentunya kalau gipsnya, apalagi perbannya, apalagi handiplas misalnya, atau salapnya, itu pada anggota tayamum atau anggota wudu. Nah, itu baru tayamum. Tapi kalau bukan anggota wudu kayak di perut kan aman, nggak wudu, nggak perlu kena air. Kecuali dalam kasus mandi junub. Nah, kalau mandi junub kan semuanya harus kena air. Kapan ada yang tertutup dari tubuhnya sesuatu, maka tayamum. Akan diterangkan nanti tata caranya. Bagaimana kalau ada orang luka di jempolnya,
Abdi jempol. Jempol ini anggota wudu, anggota tayamum, anggota mandi junub. Ya. Maka mau tidak mau selama ini tidak terlepas, dia harus tayamum. Nanti akan disebutkan tata caranya. Wudu digabung dengan tayamum. Wudu pada bagian yang masih sehat dan tayamum untuk jempol ini karena tidak kena air. Nanti akan diterangkan bagaimana tata caranya. Perban pada luka. Kalau dia di anggota wudu, tayamum. Tapi kalau bukan misalnya bukan anggota wudu kan aman. Kecuali kalau mandi junub kan seluruh tubuh. Mau tidak mau tayamum nanti. Jadi jabirah, pemakaian perban atau apapun namanya, apapun bentuknya termasuk salep yang menutupi luka, ini apa? Tayamum. Sebab tayamum. Dan yang terakhir yang ketujuh luka. Luka yang tidak ditutup apa-apa, lukanya terbuka tapi tidak boleh kena air. Jelas? Lukanya terbuka enggak ditutup apa-apa tapi tidak boleh kena air. Ini juga tayamum. Wallahu taala alam bisawab. Ini 7 sebab tayamum. Nah, untuk perban-perban dan semacamnya tadi, kalau dia bisa dibuka ketika berwudu maka wajib dibuka. Wajib. Misalnya kayak cuman handiplas begitu. Itu tidak boleh dibiarkan. Handiplas kan kalau dibuka apa sih masalahnya? Wajib dibuka. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, ada pertanyaan di sini? Soal itu tadi misalnya infus rumah sakit mungkin sudah sembuh tapi belum dilaksanakan. Iya. Sama hukumnya dengan jabiro itu. Diinfus, kemudian ada lakbannya untuk menutupi tempat jarum. Ini sama hukumnya dengan jabiro. Jadi selama masih dibutuhkan ya udah. Walaupun misalnya sudah sembuh tapi masih butuh diinfus, ya maka ini hukumnya masuk jabiro hukumnya. Iya. Baik. Bagaimana punya kalau misalnya orang yang Adam tadi yang 20 tahun tadi justru mereka yang saat kritis mereka yang punya air, Kenapa? apakah kita merebut air mereka? Enggak boleh. Karena orang kafir pun terjaga nyawanya. Apa hartanya itu. Kalau kita enggak, ini kan masalah nyawa bukan masalah harta. Enggak bisa seperti itu. Jadi ada orang dihukum mati misalnya, ya udah, tapi tidak boleh hartanya diambilin, termasuk airnya. Baik, berkenaan dengan jabirah, berapa menit lagi kira-kira? Tergantung ini. Kawan, saya gambarkan dulu secara global bentuk yang akan kita bahas ya, surahnya, baru insya Allah kita bahas pekan depan. Karena ini sering banyak sekali pertanyaan tentang masalah apa namanya penggunaan perban lah apa dan semacamnya ya. Ya. Jadi di sini berkenaan dengan perban mengenai masalah wudu ada beberapa keadaan. Saya sebutkan dulu keadaan-keadaannya baru kita paparkan insya Allah pekan depan biar dipahami. Jadi orang yang sholat atau orang yang mau berwudu dalam keadaan pada tubuhnya ada perban atau tadi ya perban, gips, apalagi misalnya handiplas begitu atau salep ya pada luka, itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama itu bisa dicopot, bisa dihilangkan sebelum wudu, dan yang kedua tidak bisa karena misalnya berbahaya atau memudaratkan. Misalnya kalau kayak handiplas misalnya mau wudu dilepas aja, wajib hukumnya dilepas. Kenapa tidak membahayakan? Itu kalau dilepas tidak boleh dibiarkan begitu ketika berwudu, wajib hukumnya dilepas. Jelas ya? Setelah wudu mau pakai lagi silakan pakai lagi, tapi kalau nanti mau wudu dicopot lagi, ya kan begitu. Dan juga tidak masalah karena tidak mengeluarkan uang yang banyak. Jadi kalau itunya bisa dibuka, perbannya atau penghalangnya sama kayak salep. Misalnya kamu mau wudu, kalau misalnya bisa dihilangkan dulu baru wudu, baru setelah sholat baru pakai salep lagi boleh, tidak masalah. Tapi intinya adalah kalau perban dan teman-temannya tadi bisa dihilangkan, dilepaskan, maka wajib dilepaskan sebelum berwudu, wajib. Dahsyat sholatnya kalau dia seperti itu. Kalau dia tetap pakai padahal bisa dibuka. Keadaan yang kedua, perban dan teman-temannya tadi tidak bisa dibuka, yakni memudaratkan kalau dibuka. Atau memang tidak bisa dibuka kayak gips misalnya, harus dokter yang buka misalnya, itu kan tidak bisa. Nah, untuk yang kedua yang tidak bisa dilepaskan ini atau memudaratkan kalau dilepas, ini terbagi lagi menjadi dua keadaannya. Yang pertama, perbannya itu di anggota tayamum. Perbannya itu di anggota tayamum. Apa itu anggota tayamum? Muka semuanya, tangan sampai siku. Kalau perbannya di anggota tayamum atau perbannya bukan di anggota tayamum seperti di kepala, di dada, di kaki gitu ya. Ini kan bukan anggota tayamum, atau di bahu.
Jelas? Imma perbannya di anggota tayamum atau perbannya bukan di anggota apa? Bukan di anggota tayamum. Kalau perbannya bukan di anggota tayamum, ya. Kalau perbannya bukan di anggota tayamum, ini terbagi jadi 3. Ada 3 keadaan, masing-masing ada hukumnya. Nah, seperti yang saya sebutkan di pertemuan terdahulu, ini bab tayamum bab yang paling rumit dalam kitab Thaharah. Karena perinciannya ada beberapa dan butuh ditelaah, tidak bisa dibayang-bayang dikira-kira begitu, dipaham-paham, harus dipahami dan ya pada sebagian keadaan kalau bisa tiba saatnya mengamalkan, diamalkan supaya dihafal, ditahu. Nah, kalau dia perbannya bukan pada anggota tayamum, ya, maka ada 3, terbagi jadi 3. Yang pertama, perbannya itu mengambil kulit yang sehat melebihi kadar untuk lengket. Misalnya nih, kalau ini luka, kita pakai perban, kan berapa kira-kira senti lebihnya supaya lengket itu perekatnya. Kamu sampai sini? Anggaplah misalnya cuma 0,5 senti misalnya. Itu untuk kasih lengket ini perban, ya, pakai perekat gitu ya. Nah, dia ini keadaan yang pertama melebihi, misalnya panjangnya begini nih, terlalu panjang diambil. Lukanya segini tapi ambilnya panjang, lewat. Jelas? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia mengambil kadar yang sahih, kadar yang kulit yang sehat, kan lukanya di sini. Yang sehat juga ditutup gitu kan maksudnya. Iya, yang sehat juga yang bisa kena air seharusnya ditutup juga pakai lakban perban itu. Paham? Keadaan yang pertama, dia mengambilnya kebanyakan, melebihi kadar yang dibutuhkan untuk sekedar kasih lengket itu perban. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia mengambil kulit yang sehat, yang tidak sakit, yang masih bisa kena air, tapi sebatas untuk istimsak, untuk lengketnya tok, tidak lebih. Jelas? Sekedar untuk lengketnya tok. Nah, keadaan yang ketiga, dia tidak mengambil kulit yang sehat sama sekali. Tidak mengambil kulit sehat, misalnya pakai salep. Salep itu kan lukanya tok, tidak yang sekelilingnya tidak diolesi misalnya, lukanya tok. Berarti apa? Ini jabirahnya tidak mengambil kulit yang sehat. Paham tiga bentuknya ya? Jadi yang pertama terlalu banyak ambilnya, melebihi kadar untuk lengketnya itu. Yang kedua, mengambil kulit yang sehat tapi sekedar untuk bisa lengket. Dan yang ketiga, tidak mengambil kulit yang sehat. Untuk keadaan yang ketiga terbagi lagi jadi 2. Yang sekedar mengambil kulit yang sehat ini terbagi jadi 2. Yang pertama, dia pakai jabirahnya setelah berwudu sempurna, wudu dulu sempurna baru dia oles misalnya. Ataukah dia belum berwudu sempurna baru dia oles. Nah, ini semuanya memiliki hukum yang berbeda. Tapi insyaallah taala kita akan jelaskan nanti hukum-hukumnya pada pertemuan berikutnya beserta dengan tata cara berwudu. Tapi secara umum bagi orang yang punya perban pada anggota wudu, karena ini yang paling sering terjadi wudu ya. Kalau dia punya perban di anggota wudu, kalau kepala kan yang penting sudah ada diusap sedikit. Perbannya di sini diambil rambut sedikit di atas kan tidak ada masalah ya. Intinya kalau perbannya ada di anggota wudu, maka dia wajib wudu plus tayamum. Bukan wudu tok, bukan tayamum tok. Wudu plus tayamum. Di mana tayamumnya itu tempatnya di bagian pada bagian tubuh yang tidak bisa kena air. Ya, urutannya di situ. Nanti insyaallah kita jelaskan masalah tertibnya. Allahu taala alam bisa. Jadi bukan lukanya dikasih tanah, bukan. Tayamum seperti biasa, cuman waktunya pada saat apa? Pada saat bagian tubuh yang sakit tersebut. Insyaallah taala kita jelaskan pada pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.